bertemu dengan saya Pendeta Sariman Manulang. Jika Anda meninggal pada malam ini, kemana Anda akan pergi? Ke surga atau neraka? Atau tidak kemana-mana dulu? Banyak orang Kristen percaya bahwa jiwa yang mati langsung naik ke surga. Apakah itu jawaban secara alkitabiah ajarkan pada saat ini? Pada saat ini, apakah sebenarnya yang dikatakan firman Tuhan bukan tradisi, bukan opini, tetapi kebenaran alkitabiah? Saat ini saya akan membahas tentang setelah manusia mati, kemanakah mereka akan pergi? Ada 3 kunci doktrin alkitabiah melalui analisis sistematis teologi biblikal dari para pelajar-pelajar Alkitab serta studi refleksikal yang mendalam. Pertama, bagaimana keadaan orang mati dalam antropologi biblikal? Untuk memahami keadaan orang mati, kita harus lebih dahulu memahami bagaimana hakikat sebenarnya manusia itu menurut Alkitab. Saudara, berbeda dengan analisis ataupun dualisme Platonis yang memandang manusia sebagai jiwa abadi yang terperangkap dalam tubuh yang fana ini. Sebuah filsafat yang sangat mempengaruhi pikiran Kristen pada zaman ini melalui para bapak gereja kita, teologi seperti John Calvin dan Wayne Grudem. Alkitab menyajikan pandangan yang bersifat holistik atau kesatuan psikofisik. Saudara-saudara, di dalam buku firman Tuhan, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan dalam firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, dalam kunci dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Dalam bahasa Yunani dikatakan afarmin ha dama, dan menghembuskan napas hidup yang dikatakan nismat cahim ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup atau nepes cahya. Formula Alkitabiah jelas mengatakan debu, tanah, tambah napas hidup sama dengan jiwa atau makhluk hidup. Manusia tidak memiliki jiwa ataupun nepes. Manusia adalah jiwa. Saudara pemirsa yang budiman, poin yang kedua dikatakan setelah mati, kubur dan neraka atau purgatori. Jika kematian adalah tidur atau tidak sadar dikatakan, maka pertanyaan, kemanakah orang mati? Jawabnya dengan sederhana, ke dalam kubur. Istilah biblika dikatakan untuk alam maut adalah Sheol. Di dalam kitab perjanjian lama dikatakan, dan padanya dalam perjanjian baru yang dikatakan Het. Saudara-saudara, dikatakan studikal ataupun studi
leksikal dalam studi sumber seperti teologikal dikatakan dalam pelajaran ini bahwa ini bukanlah tempat penyiksaan atau kebahagiaan dalam keadaan secara sadar. Ayub sendiri menggambarkan dalam firman ini sebagai tempat di mana orang-orang fasik berhenti menimbulkan kerusuhan, dan di sanalah orang-orang yang telah beristirahat. Ayub 3 ayat 17. Saudara-saudara, inilah bagaimana dan kemanakah orang mati itu akan pergi. Poin yang ketiga dikatakan dalam pelajaran kita, menjawab ayat-ayat yang sulit. Para pendukung immortalitas jiwa dan kesadaran langsung telah kematian seperti Miller J. Erikson dan William Lane Craig seringkali dikatakan merujuk kepada beberapa teks, bahkan dikatakan bahwa mendukung pandangan mereka. Namun pemeriksaan yang cermat terhadap konteks dan bahasa analisisnya mengungkapkan penafsiran yang lebih selaras dengan pandangan holistik Alkitabiah. Bagi orang yang mati, tidak ada persepsi waktu bagi mereka. Momen menutup mata dalam kematian dari perspektif fenomenologis diikuti secara langsung oleh momen membuka mata mereka pada saat kebangkitan. Dengan demikian, pemirsa, pergi kemanakah mereka? Pergi bersama Kristus adalah hasil akhir yang diharapkan, yang terwujud melalui kebangkitan, bukan sebuah proses metafisik yang terjadi seketika saat jantung berhenti dan berdetak. Kalau kita lihat perumpamaan orang kaya yang bernama Lazarus di dalam Lukas 16 ayat 19 dan 31, firman Tuhan ini adalah argumen yang paling sering digunakan dalam kitab Lukas 16 ayat 19 dan 31. Namun menganggap ini sebagai laporan literal tentang geografi dalam baka adalah kesalahan eksegetis yang fatal. Saudara-saudara, ini adalah sebuah perumpamaan sebagaimana ditekankan oleh banyak sarjana termasuk Gerhard F. Hansel. Perumpamaan menggunakan citra budaya yang dikenal pendengarnya. Dalam hal ini sebuah cerita rakyat, yaitu bangsa Yahudi yang populer pada masa itu untuk mengajarkan kebenaran moral dan teologisnya. Saudara-saudara, poin penting dalam pelajaran kita tentang perumpamaan ini bukanlah untuk memberikan realitas cetak biru akhirat, melainkan dikatakan untuk memperingatkan tentang bahaya kekayaan, keharusan untuk peduli pada orang miskin, dan finalitas keputusan yang dibuat dalam hidup ini. Lalu dikatakan bahwa kita harus mengetahui orang mati tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan pekerjaannya selesai di dunia ini. Saudara-saudara yang
budiman. Dikatakan sebagai kesimpulan dalam pelajaran kita, pada saat ini dikatakan Alkitab ketika dibaca secara keseluruhannya dan dengan memperhatikan antropologi dalam bahasa Ibrani-nya secara konsisten dan meyakinkan, mengajarkan bahwa kematian adalah keadaan tidur total tanpa kesadaran. Manusia adalah kesatuan yang tak terpisahkan dari tubuh dan napas kehidupan dari Allah. Ketika napas itu kembali kepada Allah, pribadi itu berhenti. Jadi tiada kegiatan yang dapat dilakukan. Bahkan dikatakan destimasi langsung setelah kematian, pemirsa, kematian bukanlah surga atau neraka, melainkan kubur ataupun Seol, yang dimana dikatakan tempat perhentian kematian yang sunyi. Inilah teks-teks yang tampaknya sulit dapat kita pahami secara harmonis dalam rangka tentang kematian ini. Inti dari ajaran ini pada hari ini adalah bahwa harapan kita sebagai orang yang percaya tidak terletak pada dugaan kepribadian jiwa kita, melainkan sepenuhnya penuh berlabuh pada pribadi dan karya Yesus Kristus saja. Harapan kita, saudara-saudara, adalah kebangkitan tubuh yang dimungkinkan oleh kebangkitannya dan momen penumbuhan harapan itu adalah tentang kedatangannya yang kedua kali. Dengan demikian, pemirsa, saudara-saudaraku budiman, kita tidak perlu takut akan kematian itu, karena itu hanyalah tidur sesaat saja. Sementara di dalam Tuhan, sebaliknya kita hidup dengan pengharapan yang penuh sukacita, menantikan seruan Sang Pemberi kehidupan. Dikatakan, "Hai anakku yang kasihi, bangunlah." Saudara-saudara, inilah pembahasan yang secara apa yang dikatakan Alkitab, firman Tuhan pada saat ini. Kemanakah orang mati akan pergi? Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.